Fertilizer, Bronze Champion, NPK Mutiara. NPK Mutiara. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Halo sahabat Mutiara, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar? Selamat tahun baru Imlek 2572. Semoga sukses selalu. Kembali lagi saya Ermain di segmen Q&A ini, di mana saya akan menjawab semua pertanyaan sahabat Mutiara yang masuk ke media sosial NPK Mutiara TV. Ada banyak pertanyaan yang masuk. Berarti sahabat Mutiara sudah menonton video-video kami dan kami ucapkan terima kasih banyak. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan sahabat Mutiara jangan lupa like video ini dan kemudian subscribe YouTube kami dan pentung tanda loncengnya. Jika ingin berdiskusi dengan kami membuat ruang atau grup untuk berdiskusi di Telegram. Kalau mau membahas pemupukan konvensional, kita ada grupnya yaitu komunitas NPK Mutiara. Dan apabila sahabat Mutiara senang berhidroponik, diskusi tentang hidroponik, kita ada grup yaitu Hidroponik Mutiara. Bergabung di kedua grup tersebut silahkan. Oke, kita jawab pertanyaan. Yang pertama dari Nur Samsi Gahayu, itu dari Q&A lanjutan episode yang 31, pemupukan daun untuk tanaman cabai mengatasi bunga dan buah cabai yang rontok. Oke, pertanyaannya, tanya Mas, untuk jeruk umur 4 atau 5 tahun pakai pupuk apa? Dan jeruk saya 130 batang serta dosis dan aplikasi Mas. Makasih, tunggu jawabannya. Oke. Nur Samsi, jadi jeruk adalah tanaman buah yang dia kadang-kadang itu masa berbuahnya itu beruntun ya. Jadi ada buah, ada bunga, ada pentil. Nah, jadi di saat keluar bunga itu saya sarankan memakai NPK Mutiara 1616, Karate plus Boroni, dan Subur Kali. Itu perbandingannya bisa 3-1-1. Mungkin ini umur 4 tahun atau 5 tahun bisa 300 gram sampai 500 gram sekali pemupukannya. Terus setelah berbunga itu ada pembentukan buah. Itu bisa pakai NPK Mutiara Grower, Subur Kali, dan Karate plus Boroni. Sama perbandingannya 3-1-1 dan dosisnya ya 300 sampai 500 gram. Nah, di saat pembesaran buah masih menggunakan NPK Mutiara Grower, Subur Kali, dan Karate plus Boroni. Dosisnya sama, perbandingannya sama ya 3-1-1, dan setelah panen
itu bisa pakai SS Amopos, Mutiara 1616 dan Karate Plus Boroni. Perbandingannya sama 311, dosisnya 300 sampai 500 per batang. Atau lebih jelasnya bisa kunjungi website kami npkmutiara.com atau bergabung dengan komunitas NPK Mutiara. Pertanyaan berikutnya yaitu pejuang muda dari Belajar Tani episode 4, siasat jitu maniskan buah melon. Mohon masukannya Pak, vegetatif melon, Merauke apa saja, generatif, terus terutama untuk vertigasi drip saya mau beli beberapa item produk Merauke. Oke, terima kasih pejuang muda. Jadi untuk menjelaskan vertigasi ini ya saudara bisa bergabung di hidroponik Mutiara ya, nanti bisa tanya-tanya di situ, diskusi, terus sharing dengan kawan-kawan yang sudah ada di grup. Tapi sedikit gambaran dari saya. Jadi memang kalau untuk step-step itu banyak sekali, tapi kita mulai dari yang sederhana aja. Jadi satu racikan itu kita dari vegetatif sampai generatif hanya membedakan adalah milimolnya atau ppm-nya saja ya. Jadi apabila lebih jelasnya saudara bisa bergabung ke hidroponik Mutiara. Pertanyaan berikutnya dari Putra Bumanti, episode 42 pupuk semprot di dataran rendah dan pupuk bawang merah di musim hujan. Pertanyaannya, Mas buat dong Q&A tentang pemupukan foliar bawang merah untuk dataran tinggi, Mas. Oke, terima kasih Mas Putra masukannya. Nanti tim dari kami akan menindaklanjuti. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Adong Airbrush, itu Belajar Tani episode 32, cara bikin tomat lebih berkualitas, besar dan mengkilat. Pertanyaannya adalah, Pak, buat video kelebihan dan kekurangan pemupukan dengan cara cor dan semprot daun dong. Oke, Mas Ari, Mas Airbrush, ini Adong, terima kasih masukannya. Nanti tim dari kami akan menindaklanjuti ya. Tunggu tanggal mainnya. Oke, yang selanjutnya dari Arif Rahman, Belajar Tani episode 23, trik pembesaran umbi dan agar warna bawang merah mengkilap. Pertanyaannya, Mas Aris, tolong kalau di daun bawang kena busuk daun tengah biasanya pakai obat apa? Karena sini sering hujan. Oke Mas Arif ya, mungkin itu gejala terserang bumi ya, bisa Mas Arif menggunakan fungisida baik itu yang kontak maupun yang sistemik. Tapi dari segi nutrisi Mas Arif bisa mengurangi jumlah nitrogen yang diberikan ya. Bisa disemprot juga atau ditabur juga. Apabila penyemprotannya itu kami sarankan pupuk foliar dari Merauke Tetap Jaya itu yang N-nya kecil atau sama sekali tidak ada N. Misalnya Merauke SOP. Nah itu karena S dan kaliumnya yang tinggi, ini bisa membantu untuk daya tahan tanaman. Juga Merauke MKP itu juga nggak ada nitrogen. Terus juga ada Profit Maxi, nitrogennya kecil sekali ya. Juga Profit Orange itu juga nitrogennya kecil sekali. Dan pupuk taburan jangan lupa Karate Plus Boroni karena kalsium juga untuk meningkatkan toleran tanaman terhadap perubahan cuaca. Oke,
jelasnya Mas Arif bisa gabung di komunitas NPK Mutiara. Oke, berikutnya dari Farid Ilzami, belajar tani episode 6, berani tanam bawang merah di dataran rendah. Pertanyaannya adalah, Mas Bos, pemupukan yang disarankan untuk musim hujan gimana? Mohon balasannya. Oke, musim hujan karena volume air tinggi dan di air hujan sudah ada nitrogen, maka kami sarankan kurangi pemupukan atau menggunakan pupuk yang berbasis nitrogen tinggi ya. Di kami ada yaitu NPK profesional 92525, itu bisa mengatasi masalah di musim hujan. Juga subur kali ya, subur kali butir itu untuk tanaman bawang juga bisa untuk musim hujan. Tapi intinya adalah kurangi penggunaan nitrogennya dan naikkan sedikit kaliumnya ya. Nah, ini karena di Q&A ini waktunya terbatas, Mas Farid bisa gabung di komunitas NPK Mutiara. Oke, Kunedi ini TTO episode 30, obrolan ringan skuad Mutiara di awal tahun 2021 bagian pertama. Pertanyaan Om, aku mau buku panduan cara pemupukannya, carinya di mana ya? Oke Mas Kunedi, jenengan bisa kunjungi website kami yaitu mpkmutiara.com atau merauketetapjaya.com. Di situ jenengan bisa menemukan informasi tentang pertanian, baik produk maupun brosur-brosur pemupukan. Selanjutnya adalah Yogi Sunandar, itu belajar tani episode 21, cara melengkapi pemberian nutrisi unsur hara cabai. Pertanyaannya, Merauke Phytoplex dicampur dengan insektisida bisa? Oke, Merauke Phytoplex adalah mikro ya, jadi elemen mikro. Dicampur dengan pestisida itu bisa, asalkan di dalam air ya. Jadi jangan dituangkan langsung ke botol pestisidanya, tapi harus diaduk di dalam air. Oke, terima kasih Mas Yogi. Selanjutnya Sutadi John, jelajah tani episode 4. Inilah varietas unggulan bawang merah Brebes. Maaf mau tanya, kalau Maserati umbi hasil panen ditanam lagi bagus nggak ya? Oke, pada dasarnya ya tanaman bawang bisa dari biji atau umbi, tapi ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Umbi tidak langsung begitu panen langsung ditanam, jelas itu nanti kualitasnya akan jelek ya. Jadi ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Bila tanam hasil panen umbi itu bisa disimpan ya 3-4 bulan dulu. Orang bahasa Jawa itu biar kawak ya, bibit kawak gitu. Jadi baru bisa ditanam kembali. Mudi Anto, TTO episode 5, pestisida PS pupuk, mana yang lebih penting? Pertanyaannya adalah, wah konten bermanfaat banget Pak, musim hujan kayak gini pengendalian penyakit busuk daun, batang, buah pada tanaman bawang merah, gimana cara pengendaliannya? Soalnya rutin dispray fungisida masih terserang penyakit tersebut. Terima kasih. Oke Mas Mudianto, jadi usaha pertanian harus diperhatikan beberapa variabel ya, biar nanti konsepnya
itu adalah pertanian terpadu, karena nggak bisa kita hanya mengandalkan salah satu variabel saja. Kita masih ingat mungkin salah satunya adalah panca usaha tani, ya. Jadi bukan hanya satu variabel saja yang diperhatikan. Jadi bibit, pengairan, tanah, ya, terus hama penyakit, panen pun itu harus kita perhatikan. Nah, dari sini mungkin saya akan sedikit tentang pemupukannya atau hara, ya. Jadi seperti saya sebutkan bahwa di musim hujan itu air berlimpah, dan kadang-kadang ini air hujan membawa berkah, yaitu nitrogen. Makanya di musim hujan kurangi pemberian pupuk yang berbasis nitrogen tinggi, ya. Jadi bisa gunakan NPK Mutiara Profesional 92525, subur kali butir, terus Karate plus boroni karena kalsium penting untuk perubahan cuaca, ya, biar tanaman lebih toleran. Pupuk yang lain berbasis nitrogennya tinggi kurangi saja. Foliar bisa gunakan Profit Maxi, Merauke MKP, Merauke SOP. Itu basis pupuk yang nitrogennya sedikit atau bahkan sama sekali tidak ada, seperti SOP dan subur kali. Oke, berikutnya Floweren Wood. Ini Jelajah Tani episode 3, rahasia segarnya stroberi di Ciwidey. NPK grower tertulis unsur kaliumnya berasal dari KCl, sedangkan unsur KCl berefek negatif terhadap stroberi karena bersifat menarik air. Ada saran produk Merauke pengganti NPK grower yang bebas KCl dan mempunyai komposisi NPK juga. Oke, Mas Floweren, jadi memang ya, jadi KCl klor ini bisa sensitif terhadap stroberi, ya. Di kami ada Merauke SOP, jadi dikurangi saja growernya, tambahkan dengan Merauke SOP atau subur kali butir, ya. Klor juga bermanfaat terhadap tanaman, tapi dia adalah unsur hara mikro kecil sekali, ya. Maka dikurangi growernya dan tambahkan Merauke SOP atau subur kali butir. Adong Airbrush, belajar tani episode 28, mengurangi resiko pecah batang tanaman tomat pada musim hujan. Pertanyaannya, Pak, ada video seri pemupukan tomat nggak dari awal hingga akhir? Selama ini saya pakai produk Merauke, cuma belum tahu seri pemupukan yang tepat itu gimana. Kendala saya selama ini tomat saya rontok bunga sama busuk pantat. Mohon masukannya. Terima kasih. Oke, Mas Adong, kita nanti akan tindak lanjuti, ya, sarannya untuk membuat video tentang pemupukan. Sedikit saya singgung untuk tanaman tomat itu memang butuh kalsium selain NPK. Nah, Mas Adong bisa kunjungi website kami npkmutiara.com. Tapi sedikit saya singgung sini. Jadi untuk pemupukan 1 minggu sampai 4 minggu itu bisa menggunakan NPK Mutiara 16 plus Karate plus boroni, gitu ya. Jadi dalam 1 drum ini bisa 16-nya Mutiara 16-nya 2 kilo, Karate plus boroninya 2 kilo. Ini dalam 200 liter air 1 sampai 4 minggu. Jadi per minggu, ya.
Jadi 2 kilo, 2 kilo. Minggu berikutnya juga 2 kilo. Nah, minggu kelima ganti mutiara 16-nya dengan mutiara grower. Dan dosisnya naikkan sedikit, yaitu 4 kilo growernya dan 2 kilo karate plus boroninya. Makanya ini karate ikut terus. Kenapa? Karena keberadaan kalsium halus konstan selalu ada. Makanya setiap pemupukan kita sarankan ikut. Jadi minggu kelima, ke-6, ke-7, ke-8 itu sama. Growernya 4 kilo, karate plus boroninya 2 kilo. Dan minggu berikutnya itu minggu ke-9, 10, 11, 12 itu growernya kita naikkan menjadi 6 kilo. Dan tetap harus menggunakan hidro karate plus boroni, yaitu 2 kilo. Ya, itu dalam satu drumnya 200 liter. Nah, satu tanaman bisa 1 gelas aqua atau 200 sampai 250 cc. Oke, apabila belum jelas, Mas Adong bisa gabung ke grup Telegram kami, yaitu komunitas NPK Mutiara. Berikutnya Ahmad Juhri, belajar tani episode 6, berani tanam bawang merah di dataran rendah. Pertanyaannya, Pak, aplikasi Kalnit dan juga KNO, Kalinitra ini ya, terakhir diaplikasikan ke bawang merah dataran rendah pada umur berapa? Oke, ini karena Kalnit, kalsium, dan Kalinitra ini kalium tinggi, jadi aplikasikan pas pembentukan umbi atau pembesaran umbi. Bisa 5 hari sekali atau 1 minggu sekali. Berikutnya Asep Roni, belajar tani episode 19, nutrisi lengkap, panen cabai melimpah. Karate plus boroni yang mengandung kalsium, apakah boleh dicampur dengan NPK Mutiara yang mengandung kalium? Boleh. Kalsium dengan kalium itu tidak antagonis ya. Tapi kalsium jangan dicampur dengan pupuk yang berbasis sulfur dan fosfat yang tinggi ya, dalam konsentrasi yang pekat. Bisa, Mas Roni, silahkan. Oke, Mahmud Galaksi, belajar tani episode 2, pengaruh klor pada tanaman bawang merah. Maaf, mau tanya, saya tanam bawang merah di lahan dataran rendah atau banyak air becek. Bagaimana cara agar tanah menjadi tidak becek dan tanaman menjadi normal? Oke, Mas Mahmud, kalau memang arealnya sawah atau dataran yang sering tergenang air, silakan jenengan membuat parit-parit ya, jadi untuk mengendalikan air yang tergenang, dan tinggikan guludannya atau bedengan untuk tanaman bawangnya ya. Jadi di musim hujan atau di air banyak itu tolong bikin bedengannya agak tinggi, mungkin bisa 30 atau 40 cm dari permukaan tanah biasa atau air ya. Dan musim kemarau bisa guludannya atau tinggi bedengannya lebih rendah, misalnya 15 atau 20. Oke, terima kasih. Berikutnya Pranti Official, belajar tani episode 23, trik pembesaran umbi dan agar warna bawang merah mengkilap. Merauke Profesional 9252 untuk bawang merah, kapan pengaplikasiannya Pak? Oke, karena ini adalah pupuk yang basis fosfor dan kaliumnya tinggi, saya sarankan di saat pembesaran umbi, yaitu pemupukan kedua atau pemupukan ketiga. Silahkan. Oke, itu pertanyaan terakhir. Terima kasih sahabat Mutiara telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sahabat Mutiara, jika Q&A episode ini dirasa bermanfaat,
silahkan bagikan video ini sebanyak-banyaknya di media sosial Anda, supaya menjadi motivasi kami ke depannya untuk lebih banyak lagi memproduksi video-video edukasi lainnya. Ikuti terus kami di media sosial. Ayo follow Merauke Tetap Jaya di Instagram, like Facebook Merauke Tetap Jaya. Bagi Anda yang menonton di YouTube, jangan lupa like video ini dan subscribe channel NPK Mutiara TV, dan jangan lupa pentung tanda loncengnya agar sahabat Mutiara tidak ketinggalan video-video edukasi kami lainnya. Stay healthy, jaga jarak, pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mutiara.